الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا
والله سريع الحساب. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأنزل جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر. الله أكبر عدد ما حمد الله حامد وشكر. الله أكبر ما سطع فجر الإسلام وأسفر. الله أكبر كلما لبى حج وكبر. والحمد لله على نعمائه التي لا تحصر وعلى آلائه التي لا تقدر. وأشهد أن لا إله إلا الله كل شيء عنده بأجل مقدر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنصح من دعا إلى الله وبشر وأنذر. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد المختار ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار ومن تبعه بإحسان إلى يوم المحشر. عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mukminin wal mukminat
yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pergelaran ibadah kurban yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, di dalamnya terkandung satu kisah yang sangat agung, yakni ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memperjuangkan keimanannya, memperjuangkan cintanya kepada Allah untuk melawan cintanya kepada selain Allah, untuk melawan hawa nafsunya terhadap dunia, terhadap keluarga, terhadap anak yang sangat ia dambakan dan ia cintai. Dan seseorang tidak akan mampu untuk berkorban dengan sesungguhnya kecuali dia telah mampu memerangi hawa nafsunya yang ada dalam dirinya. Hadirin rahimakumullah, Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang sangat soleh, anak yang sangat bagus rupawan. Kehadirannya diidam-idamkan oleh kedua orang tuanya yang soleh solehah. Dia bukanlah anak yang nakal, bukan anak yang durhaka, tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim untuk merelakan anaknya, dikorbankan, diputus urat lehernya dengan tangannya sendiri. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tentu kalaulah bukan karena cinta, kalaulah bukan karena meninggalkan hawa nafsu, maka Nabi Ibrahim akan memilih dia untuk menyelamatkan anaknya daripada mengikuti perintah Allah, daripada mengikuti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak, Nabi Ibrahim adalah nabi panutan. Dia adalah nabi dari bapaknya nabi. Dan dia adalah seorang kekasih Allah atau Khalilullah yang keimanannya sungguh sangatlah teruji. Banyak sekali kisah hidup yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dari sejak beliau remaja, kemudian dewasa, dan sampai beliau memegang tampuk kenabian, beliau penuh dengan ujian yang sangat berat. Tetapi itulah kemuliaan dari seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menjadikan contoh suri teladan bagi kita. Bahkan beberapa hal di antara kehidupan beliau Allah abadikan dalam syariat agama kita. Salah satunya adalah pelaksanaan ibadah kurban dan ibadah haji pada saat ini. Hadirin rahimakumullah, bahwa pada saat ini kita umat manusia di akhir zaman, kita disadarkan oleh peristiwa tersebut, peristiwa di mana pengorbanan seorang yang beriman kepada Allah secara total. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Kondisi di mana orang sekarang sudah mementingkan kepentingan dirinya sendiri, kepentingan perutnya sendiri, kepentingan nafsunya sendiri, sehingga ia tega menyakiti orang lain, bahkan menyakiti umat Rasulullah SAW. Berbagai macam tindakan tidak terpuji dilakukan oleh oknum-oknum orang-orang di sekeliling kita yang mana mereka mengaku seorang muslim. Ada di antara kita orang yang dengan mudahnya mencederai keadilan. Ada orang yang dengan mudahnya mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri, mengkorupsi uang yang seharusnya untuk kesejahteraan kita bersama sebagai rakyat Indonesia. Tetapi tanpa keimanan, tanpa rasa cintanya kepada sesama manusia, sesama umat Rasulullah, dia lakukan kekejian, yaitu berbuat tidak adil, berlaku korup,
dan berlaku negatif lainnya yang merusak dan menyengsarakan umat manusia, khususnya umat Islam di bumi Nusantara Indonesia. Belum lagi kemudian dengan canggihnya teknologi, dengan lonjakan teknologi informasi yang memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dengan belahan bumi satu dan lainnya. Mereka bisa memanfaatkan teknologi informasi. Ada yang dimanfaatkan untuk keburukan, ada juga dimanfaatkan untuk kebaikan. Dan ternyata keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Ini juga merupakan ladang bagi kita semua untuk berperang. Bagi orang tua untuk bisa mengatur, untuk bisa mengelola, memanage anaknya agar terhindar dari buruknya teknologi informasi, baik itu melalui internet dan lain sebagainya. Bagi para pendidik, ini juga tantangan. Para pendidik harus bisa menemukan cara baru, harus bisa mencari cara baru, berinovasi, melakukan pendidikan agar anak yang sekarang disebut sebagai generasi milenial atau generasi Z itu nyaman dengan dunia pendidikan dan terbebas dari dunia gadget. Bagi semuanya tentunya ini akan memberikan semangat tersendiri untuk bisa menggunakan teknologi informasi ini dengan secara bijak, secara baik dan benar, tanpa kemudian memperturutkan hawa nafsu kita, karena hanya dengan satu klik kita bisa melakukan kemaksiatan. Tetapi sesungguhnya dengan satu klik pun kita bisa melakukan kebaikan. Hadirin rahimakallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berbagai macam isyarat yang kemudian hadir pada saat ini, yang hadir di sekeliling kita, tentunya menjadikan ibrah bagi kita untuk senantiasa kemudian mempertajam keimanan kita, tanpa harus kemudian memperturutkan hawa nafsu kita yang selanjutnya akan menjerumuskan kita pada hal-hal yang negatif. Kita akan terus diingatkan oleh Allah dengan peristiwa-peristiwa penting, dengan hadirnya Idul Adha, dengan hadirnya hal-hal atau kisah-kisah yang mendahului kita, yang memang mempunyai makna yang mendalam terhadap kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan itu semua sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita, karena sesungguhnya pelajaran terbaik adalah pengalaman-pengalaman kita. Dengan semakin banyak pengalaman yang kita peroleh, terutama pengalaman-pengalaman yang baik, ilmu-ilmu yang baik, tentunya akan mendewasakan kita, akan kemudian terus meninggikan keimanan kita dan meluruhkan hawa nafsu kita, sehingga kita bisa berkorban, menundukkan dan menyembelih hawa nafsu kita, agar kemudian kita menjadi kaum yang bertakwa. Hadirin, kiranya khutbah singkat ini dapat bermanfaat bagi kita, khususnya bagi khatib, dan menjadikan ibrah, menjadikan pelajaran bagi kita untuk lebih baik pada masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh
min kulli dzambin innahu wal ghafurur rahim. Kami, keluarga besar Masjid Al-Ikhlas Desa Kedaung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah.